Bismillahirrahmanirrahim. Maktab when Syar'i meets style. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Thauban, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah melipat bumi untukku, maka aku bisa melihat bagian-bagian timurnya dan bagian-bagian baratnya. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha. Dan sesungguhnya umatku, kekuasaan mereka akan mencapai ke negeri-negeri yang dilipat untukku tersebut. Inilah di antara dalil yang menjelaskan kepada kita berita kemenangan Islam, berita futuhat, pembebasan negeri-negeri yang dilakukan oleh kaum muslimin. Futuhat itu sering orang terjemahkan penaklukan, tapi yang lebih tepat pembebasan. Karena Islam datang ke negeri-negeri bukan menginginkan kekuasaan. Yang mereka inginkan adalah mengajak penduduk negeri itu selamat dari api neraka. Inilah jihad fi sabilillah yang hakiki. Untuk menebarkan rahmat, untuk menyelamatkan manusia dari neraka, masuk ke surga, mendapatkan nikmat terbesar, dan untuk membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia, atau perbudakan setan, atau perbudakan makhluk-makhluk seluruhnya, kepada kebebasan tunduk beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi Islam bukan datang untuk menaklukkan, merampas negeri-negeri, tidak. Islam datang untuk menyebarkan kedamaian, untuk mengajak mereka masuk surga. Lalu kenapa terjadi perang? Karena mereka menghalangi. Karena mereka yang pingin perang. Mereka yang pingin perang. Maka inilah umat Islam. Mereka pingin perang, umat Islam tidak takut. Mereka damai, umat Islam memenuhi, tidak pernah mengkhianati janji perdamaian. Nabi SAW apabila melepas pasukan jihad, di antara yang beliau ingatkan adalah penuhi janji perdamaian. Jangan khianat janji. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran, yaitu benarnya ajaran Islam benar-benar datang dari Allah, dan terbuktinya kenabian Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu? Karena apa yang beliau kabarkan terbukti. Sejarah mencatat, dan insya Allah Ta'ala masih ada lagi bukti-bukti ke depannya. Sejarah mencatat, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan umat Islam mencapai timur dan barat. Coba antum buka peta, bagaimana sebuah negeri kecil, Makkah dan Madinah, menembus timur dan barat. Ke arah timur, Irak, Iran. Kemudian ke kanan, India. Kekuasaan umat Islam sampai ke India. Kemudian ke kiri, Turki, Azerbaijan, Armenia, Turki. Ke atasnya sedikit, Kazakhstan. Itu sudah wilayah Rusia. Sampai sekarang, negeri Islam. Itu ke timur.
Kemudian ke barat, Mesir, Syam. Kemudian kalau ke kiri, ke Afrika. Afrika, Nigeria, sampai hari ini negeri Islam. Kalau dia ke kanan, Islam menembus Aljazair, Libya, Maroko. Dari Maroko menyeberang ke Spanyol. Sampai hari ini, negeri Islam yang masyhur, ujung barat Maroko masih negeri Islam. Kemudian ujung timur nggak berhenti sampai India, tembus sampai kemana? Indonesia. Dari Maroko sampai ke Merauke. Merauke, Indonesia. Negeri Islam timur dan barat. Dan masa kejayaan itu bisa bertahan sampai kurang lebih 1000 tahun. Dan negara-negara besar hari ini umurnya baru tidak lama. Ya, Amerika mungkin baru sekitar 400-an tahun. Sedangkan umat Islam ketika itu bisa berjaya sampai kurang lebih 1000 tahun. Dan sampai hari ini masih ada negeri-negeri Islam walaupun tidak menyatu. Intinya terbukti seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling sulit, yang paling tidak bisa masuk di nalar orang kafir ketika itu, ketika dikabarkan bahwa umat Islam dapat menaklukkan Romawi dan Persia. Maka Nabi SAW di sini mengatakan, wa utitul kanzain al-ahmar wal abyad. Dan aku akan dianugerahkan 2 perbendaharaan, merah dan putih. Merah artinya Romawi, putih artinya Persia, dan itu betul-betul terjadi di masa Umar. Persia dan Romawi yang ada di Jazirah Arab ditaklukkan. Kemudian di masa-masa berikutnya terus negeri-negeri mereka dibebaskan oleh kaum muslimin. Dan ini belum berakhir. Kalau antum baca hadis-hadis tentang akhir zaman, masih ada lagi pembebasan Romawi. Masih akan ada pembebasan-pembebasan negeri yang dilakukan oleh umat Islam di masa yang akan datang. Maka jemaah sekalian, ini adalah bukti kebenaran risalah atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengabarkan masa depan, dan tidak mungkin ada yang mengetahui masa depan kecuali melalui jalan wahyu. Dan tidak mungkin seseorang itu diberi wahyu tentang masa depan kecuali dia seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang Allah ridhoi. Jadi ini sisi pendalilannya. Mengapa ini dikatakan para ulama adalah bukti kebenaran Rasulullah SAW. Karena Allah nggak mungkin mengabarkan kepada beliau kecuali beliau seorang Rasul. Dan kalau Allah yang mengabarkannya sudah pasti benar adanya. Allah mengabarkan kepada kita dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang beliau sampaikan adalah wahyu yang beliau terima. Sebagaimana juga firman Allah di surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang beliau sampaikan berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya.